siang anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar seni budaya dan keterampilan. Ya, untuk pelajaran SBK di kelas 9 akan diajar oleh Ibu Lucy. Oke, sudah kenal ya dengan Ibu Lucy di kelas 8. Kalian sudah belajar bersama dengan Ibu Lucy, belajar prakarya. Kalau sekarang kita akan belajar seni budaya dan keterampilan. Baik, Bu Lucy akan menjelaskan sedikit materi untuk hari ini. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Ya, hari ini kita akan belajar di bab 1, yaitu berkarya seni lukis. Nah, di sini ada alur pembelajarannya atau peta konsepnya. Peta konsep yang pertama itu ada pengertian lukisan dan gaya lukisan. Lalu yang kedua, tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, alat, bahan, dan media seni lukis. Dan keempat, teknik berkarya seni lukis. Ya, kita akan bahas satu persatu. Hari ini kita akan bahas subtema yang pertama, yaitu pengertian lukisan dan gaya lukisan. Oke, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis, mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, dan berkarya seni lukis dengan berbagai media. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, pertama ini ada pengertian lukisan dan gaya lukisan. Nomor 1 itu pengertian seni lukis. Ya, seni lukis ini menurut Sudarso pada tahun 1990 bulan November ya. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Ya, ciri khas setiap gambar didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik serta bahan dan bentuk karya seni. Ya, ini adalah contoh dari seni lukis. Ada 4 ya. Nih, secara kesimpulannya, seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa 2 dimensi. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Ya, yang kedua itu corak lukisan. Corak dalam seni lukis adalah gaya melukis tiap pelukis yang menjadi ciri khususnya. Jadi setiap seni lukis ini mempunyai ciri khususnya. Ya, di sini ada 3 corak seni lukis ya. Pertama, itu ada representatif atau nyata, deformatif atau mengubah bentuk, dan abstrak atau tidak nyata. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu corak representatif. Ya, corak ini merupakan penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam sesuai dengan kenyataan atau lukisan yang sesungguhnya. Ya, gaya yang termasuk dalam seni representatif yaitu ya, di sini ada contoh gambarnya, yaitu lukisan gaya naturalisme, koleksi karya Indra Rukmana. Ya, naturalisme ini adalah aliran seni rupa yang gambarnya sesuai dengan keadaan alam yang sesungguhnya. Pelukis yang beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah, Konstabel, Wakidi, dan lain-lain. Ya, yang kedua, ini ada lukisan penangkapan Diponegoro, karya Raden Saleh. Ya, di sini adalah contoh aliran romantisme. Romantisme ini adalah aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner atau imajinatif. Ya, aliran lukisan ini menceritakan cerita yang romantis dan dramatis. Lukis yang beraliran romantisme antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ya, yang ketiga, ada lukisan realisme, lukisan dari Heri Sujarwanto. Ya, pelukis yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, dan Dullah. Ya, corak yang kedua yaitu demonstratif. Corak ini menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya.
Perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Ya, gaya yang termasuk dalam representatif yaitu, kita lihat contoh gambarnya. Di sini ada lukisan bergaya ekspresionisme. Ya, ekspresionisme ini adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis. Pelukis yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Avandi. Ya, yang kedua, surrealisme, yaitu aliran seni rupa yang kebanyakan memiliki bentuk yang sering di alam mimpi. Pelukis yang menggunakan aliran ini antara lain Salvador Dali. Nah, di sini contoh lukisannya ya. Baik, selanjutnya ada lukisan bergaya kubisme. Ada dua contohnya ya. Ya, kubisme ini adalah aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Pelukis yang beraliran ini antara lain Pablo Picasso, Butt Mokhtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mokhtar Afin. Yang ketiga, corak non-representatif. Ya, pengertiannya adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan berfokus pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetika atau estetik ya. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Ya, selain itu, gaya ini juga tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Lebih menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Ya, corak ini lebih dikenal dengan nama lukisan abstrak. Ya, gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, Fajar Siddiq, Butt Mokhtar, dan Sadali. Ya, ini contoh dari lukisan non-representatif atau lukisan abstrak. Anak, untuk pelajaran SPK hari ini, Bu Lucy rasa sudah cukup ya. Kalau tidak mengerti, bisa hubungi ke WhatsApp Bu Lucy ya. Oke, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.